Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami tentang khosaisul lughatil arabiyah, karakteristik bahasa Arab, yaitu al-ishtiqaq. Baiklah, pembahasan yang pertama ialah makna istiqaq fil lughah, yaitu makna istiqaq secara bahasa. Amma maknahu fil lughah fahuwa akhadha syaqqa syai' wa huwa nisfuhu, yaitu adapun makna istiqaq secara bahasa adalah mengambil pecahan sesuatu, yaitu bagian-bagian dari sesuatu tersebut. Jadi istiqaq ini diambil dari kata istaqqa yastaqu istiqaqan, yang artinya membelah, membedah, atau memecah. Jadi istiqaq secara bahasa ini kita mengambil pecahan-pecahan kata atau bagian-bagian dari kata yang kita pecahkan menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti kita mengambil kata kataba, kemudian kita pecahkan atau kita olah, kita menemukan kata yaktubu, uktub, dan lain sebagainya. Kemudian al-istiqaq fil istilahi, adapun istiqaq, makna istiqaq secara istilah, amal istiqaq fil istilahi falahu ta'rifat katsirah. Adapun makna istiqaq secara istilah itu memiliki banyak pengertian. Al-istiqaq amaliyatu khalqin fil lughah. Adapun menurut linguis Anis Parihah, beliau mengatakan al-istiqaq ini adalah suatu proses kreatif di dalam bahasa. Kemudian ada menurut linguis Abdullah Amin, beliau mengatakan bahwasannya istiqaq adalah akhadha kalimatan min kalimatin aw aksarin ma'a tanasubi bainal ma'khudi wal ma'khudi minhu fil lafzi wal ma'na jami'an, yaitu mengambil kata dari satu kata atau lebih, yang mana kata yang kita ambil dan yang diambil darinya itu memiliki hubungan kesamaan pada lafaz dan makna secara bersamaan. Maksudnya di sini ialah kita mengambil satu kata atau lebih, yang mana kata yang kita ambil seperti kata kataba, dan kata yang kita ambil dari kataba itu, contohnya seperti yaktubu, itu memiliki hubungan kesamaan pada lafaz dan makna secara bersamaan. Itu menurut Abdullah Amin. Kemudian ada istiqaq menurut linguis Emil Ba'di Yaqub. Beliau mengatakan bahwasanya istiqaq akhadha kalimatan min ukhra bitaghyiri ma'a tanasub fil makna. Istiqaq adalah mengambil satu kata dari kata lain dengan cara berubah namun tetap mempunyai hubungan makna. Itu istiqaq menurut Emil Ba'di Yaqub, linguis Emil Ba'di Yaqub. Kemudian istiqaq ini juga disebut derifikasi kata atau penurunan kata, yaitu mengambil satu kata atau sebagiannya dari kata dasarnya. Kemudian menurut pandangan ulama barat, mereka mengatakan istiqaq ini disebut dengan etimologi, yaitu suatu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang asal-usul kata. Ada hal-hal atau poin-poin yang harus kita ketahui dalam al-istiqaq. Yang pertama, ada kata asal, kemudian ada kata lain yang dibentuk dari kata asal, dan ada kesamaan makna dan terjadi makna yang baru. Itu pengertian dari istiqaq. Kemudian al-istiqaq indal muhaddisin, adapun istiqaq menurut ulama modern, pandangan ulama modern,
Wa huwa fi ra'yi ba'dil muhaddisin, pandangan ulama modern, ihdal wasailir ra'iati allati tanmu an tariqaha lugat wa tattasi'u wa isdadu sara'uha fil mufradat fatatamakkanu bihi minal abiri anil jadidi minal afkari wal mustahdasi minal wasailil hayat. Jadi menurut pandangan ulama modern ini, al-istiqaq ini merupakan salah satu cara yang sangat bagus sekali atau cara yang luar biasa untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu bahasa dan meningkatkan kekayaan mufradat yang mana mampu memungkinkan kita untuk mengungkapkan istilah-istilah baru atau pemikiran ide baru dan cara-cara baru dalam kehidupan. Kemudian al-istiqaq wasilatun min wasaili numuwil lughah wa taksiri mufradatiha wa huwa amaliyatu istikhraji labzin min labzin au sigoti min ukhra. Jadi al-istiqaq ini salah satu cara di mana bahasa dapat tumbuh dan memperkaya kosakata atau mufradat. Dan istiqaq ini adalah proses menguraikan lafaz dari lafaz atau bentuk kata dari bentuk kata lainnya. Adapun pembahasan selanjutnya ialah taqsimul istiqaq, yaitu pembagian atau macam-macam istiqaq. Adapun istiqaq itu terbagi kepada 4. Yang pertama adalah al-istiqaqus shaghir awil asghar, yaitu istiqaq as-shaghir atau al-asghar. Kajian tentang istiqaq ini sudah mulai muncul pada abad ke-3 Hijriah, yang mana dibuktikan dengan kitab karya Al-Zujaj dan Al-Mubarrad. Hingga pada pertengahan abad ke-4 Hijriah, kajian tentang istiqaq ini hanya sampai pada kajian tentang adanya kesesuaian antara kata-kata terhadap lafaz dan maknanya, serta urutan huruf pada kata-kata tersebut. Yang demikianlah kita kenal dengan al-istiqaq as-shaghir atau al-asghar. Kemudian pada akhir abad ke-4 Hijriah, seorang tokoh linguis Ibnu Jinni yang sangat kreatif dan mumpuni menambahkan satu fasal tentang istilah istiqaq, yaitu bahwa huruf-huruf dari kata yang kita ambil dari kata lain itu dibolak-balik urutannya, yang mana itu dikenal dengan al-istiqaq al-kabir atau al-qalab, yang akan dibahaskan oleh teman saya nanti. Wasamahul Dr. Ali Abdul Wahid Wafi wa Dr. Ibrahim Anis al-istiqaqul al-am. Kemudian Dr. Ali Abdul Wahid dan Dr. Ibrahim Anis menamakan istiqaq as-shaghir atau al-asghar ini dengan istiqaq al-am. Wa yusamma al-asghar kadalika wal istiqaqus sarfi. Kemudian istiqaq as-shaghir ini juga dinamakan istiqaq al-asghar dan istiqaq as-sarfi. Sebagian ulama Kufah menggunakan istilah istiqaq ini sebagai ganti dari shorof. Begitu pula Ibnu Jinni, menurutnya antara kedua istilah istiqaq dan tasrif mempunyai kaitan yang sangat erat. Istilah tasrif berarti mendatangkan satu kata lain lalu merubahnya ke bentuk yang lain, sama halnya dengan istilah istiqaq. Adapun pengertian dari istiqaq as-shaghir yaitu wa huwa naza'a lafzan
min akhari asli minhu bisyurtin ishtarakahuma fil ma'na wal ahrufil usuli wa tartibiha ka istiqaqi ismil fa'il daribun wa ismil maf'ul madrubun min fi'li daraba au min masdari daraban. Fahadihil kalimat tashtariku fil ma'na wal ahrufil asliyah wa tartibiha. Jadi istiqaq as-shaghir atau al-asghar ini yaitu membentuk suatu lafaz dari lafaz lain dengan syarat kedua lafaz tersebut memiliki hubungan makna, huruf asal, dan susunannya. Seperti istiqaq isim fa'il daribun dan isim maf'ul madrubun yang diambil dari fi'il darabah dan dari masdar dorban. Maka kalimat doribun dan madrubun yang diambil dari kata doroba dan dorban ini memiliki hubungan makna, huruf asal dan susunannya dengan kata dasarnya. Jadi istilah istiqaq as-shaghir atau al-asghar ini terdapat pada tasrif istilahi seperti yaktubu, kitabatan, kemudian uktub, kemudian ada contohnya dorban, madrubun, doribun, dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat pada tasrif lugawi, baik itu yang sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, termasuk juga di sini yaitu isim tafdil, sifat musyabbahah, sighat al-mubalaghah. Jadi setiap kita menemukan kata bahasa Arab yang mana susunan hurufnya itu sama dengan huruf asalnya, atau dari kata dasar, maka itulah yang dikatakan dengan al-istiqaq as-shaghir atau al-asghar. Menyikapi adanya istiqaq shaghir, sebagian ulama berbeda pendapat tentang batas ruang lingkup istiqaq, di mana kata-kata sebagian mustaq dan sebagian bukan mustaq. Pendapat ini didukung oleh Sibawayhi dan Al-Zujaj. Terlepas dari pro dan kontra tentang istiqaq ini, ulama Basrah juga mempunyai pendapat yang hampir sama atau hampir senada dengan ulama sebelumnya, bahwa masdar merupakan semua kata. Kemudian ulama Kufah berpendapat bahwa fi'il adalah asal dari semua kata. Cukup itu pembahasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman kami telah membahas tentang istiqaq secara garis besar dan pembahagiannya. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang bagian kedua dari istiqaq. Adapun pengertian istiqaq adalah huwa ayyakuna baina kalimatainin tanasub fil lafzi wal ma'na duna tartib huruf. Istiqaq kabir adalah dua kata yang mempunyai persamaan lafaz dan makna, tetapi susunan hurufnya tidak sama. Atau dengan kata lain, dua kata yang mempunyai persamaan lafaz dan makna, namun berbeda dalam urutan huruf. Contohnya, jabz wal jazm. Dikatakan keduanya dalam bahasa Arab sama dalam segi makna, namun berbeda dalam tertib ataupun susunannya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman kami kelanjutan daripada pembahasan istiqaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hidayat dengan NIM 2021873. Di sini saya akan menjelaskan tentang istiqaqul akbar atau disebut al-ibdalul lugha. Al-ibdalu huwa iqamatu harfu makani akhar
fi kalimah. Artinya al-ibdal adalah mendirikan suatu huruf pada tempat lain dalam satu kalimat. Au huwa irtibatu ba'di majmu'ati sautiyati bi ba'din ma'ani irtibaton amman la yataqadda bil aswati nafsiha bal bitartibiha asli wa nau'u allazi tandariju tahtahu, yang artinya istiqaqul akbar adalah menukar suatu huruf dengan huruf lain yang mirip makna makhrajnya sehingga mudah diucapkan. Dan contohnya di sini ada tonna wadanna, naako wanahako, sakru wasukro, istina'u wa istina'u, soma wa saumun. Tonna wa donna sama-sama nunnya bertasdid dan ibdal di to dan da, sedangkan wanahako ibdalnya di ain dan ha, sedangkan sakro wa sukro ibdalnya terletak di sa dan so. Istina'u wa istina itu ibdalnya di to dan di ta, sedangkan yang terakhir soma wa somu ibdalnya terletak di alif dan waw. Penjelasan lebih lengkapnya tentang istiqaqul akbar adalah pengertian suatu atau beberapa huruf dalam satu kalimat yang secara pelafasan berdekatan dan kadang punya huruf makna. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nurfaliza akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, khususnya pada bagian al-istiqaqul kubbar atau disebut annah. Annah tu fil lughah wa an-nashru wal bari wal qat'u. Pengertian annah pada lughah adalah penyebaran, berkaitan, dan potongan. Sedangkan pengertiannya pada istilah yantazi'a min kalimataini au aksar kalimatun jadidatun tadullu ala makna ma intaza'at minhu. Membentuk suatu kata dari dua kata atau lebih dengan maksud untuk menyingkat dan memudah ucapan. Watakunu hadhil kalimah isman kal basmalah min qaulika bismillahi au fi'lan ka hamdalah min qaulika alhamdulillah au harfan ka inama min in wa ma au muqtalatah ka amma min an wa ma. Adapun contoh-contoh al-istiqaq, contoh pada isim seperti kata basmalah yang diambil dari kata bismillahirrahmanirrahim. Kata bismillahirrahmanirrahim disingkat penyebutannya menjadi basmalah, atau kata alhamdulillah yang disingkat penyebutannya menjadi hamdalah. Dan ini contoh pada fi'il, sedangkan contoh pada hurufnya adalah seperti kata innama yang diambil dari huruf in dan ma digabungkan, jadi penyebutannya disingkat menjadi innama. Atau contoh yang bercampur seperti kata amma yang diambil dari an dan ma, jadi digabung gitu, amma. Para peneliti membagi an-nahtu atau al-istiqaqul kubbar ini menjadi 4 bagian. Pertama an-nahtun nisbi, yang kedua an-nahtul fi'li, yang ketiga an-nahtul ismi, dan yang keempat an-nahtul wasfi. An-nahtun nisbi wa huwa an tansiba syai'an aw syakhsan aw fi'lan ila ismaini nahu absyami min abdus syamsi. An-nahtun nisbi ini adalah menisbahkan atau memberi sifat kepada sesuatu atau kepada seseorang atau terhadap pekerjaan pada dua bentuk isim seperti kata abdus syamsi yang disingkat penyebutannya
pada menjadi ab syami. Contoh yang kedua, kata Banil Haris yang disingkat penyebutannya menjadi Bal Haris. Bagian yang kedua itu an-nahtul fi'li wa huwa ma yanhita minal jumlati dilalatun ala mantuqiha wa tahdidan al maudunaiha. Nahu basmalah min bismillahi. Nahtul fi'li artinya membentuk kata dengan mempersingkat suatu kalimat jumlah yang diucapkan. Adapun contohnya adalah lafal bismillahirrahmanirrahim yang disingkat penyebutannya menjadi kata basmalah. Yang ketiga, an-nahtul ismi wa huwa antan hita kalimataini isman nahu halmud min halud wa hamud. Nahtul ismi ini adalah mempersingkat dua kata menjadi satu isim. Contohnya pada kata jalmud yang diambil dari kata jalud dan jamud. Jadi kata jalud dan jamud ini penyebutannya disingkat menjadi jalmud. Yang keempat adalah an-nahtul wasfi wa huwa antan hita min kalimataini tadullu ala sifatin bi maknaha aw bi asyadin min hadzal makna nahu dabtara min dabtin wa dabaro. An-nahtul wasfi adalah membentuk dari dua kata menjadi satu kata yang menunjukkan suatu sifat. Adapun contohnya adalah kata dobtun dan dobaro yang disingkat penyebutannya menjadi dobtoro. Artinya menunjukkan sifat laki-laki yang kuat. Adapun kesimpulan dari presentasi kami dengan judul al-istiqaq adalah yang pertama, al-istiqaq ini adalah salah satu cara atau proses kata menjadi kata lain sehingga terjadi perubahan bentuk dan memberi makna baru. Al-istiqaq ini terbagi kepada 4. Pertama, al-istiqaqul as-saghirah atau al-asghar, yaitu membentuk kata dari kata asal yang memiliki hubungan makna yang sama dan urutan huruf asalnya. Contohnya doroba yang menjadi yadribu. Yang kedua adalah al-istiqaqul kabir atau qalbul lughawi, yaitu dua kata yang mempunyai persamaan lafaz dan makna tetapi susunan hurufnya tidak sama, seperti contoh madaha yang menjadi hamada. Yang ketiga adalah al-istiqaqul akbar atau disebut juga badalul lughawi, yaitu menukar suatu harus dengan huruf asal yang mirip makhrajnya sehingga mudah diucapkan, seperti contoh menukar huruf to menjadi ta. Contohnya istana'a yang diganti dengan istana'a. Yang keempat adalah al-istiqaqul kubbar, al-istiqaqul kubbar atau disebut juga an-nah, yaitu membentuk satu kata dari dua kata atau lebih dengan maksud menyingkat dan memudahkan pengucapan, seperti kata bismillahirrahmanirrahim yang disingkat atau pengucapannya disingkat menjadi kata basmalah. Baik, sekian dari kelompok kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.